Pemirsa CTV yang Allah muliakan, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Meja pagi ini. Baik, kita masih membahas tentang peran ulama dalam menangkal radikalisme. Iya. Memang radikalisme, paham yang menjustifikasi atau membolehkan kekerasan dalam bersikap, Betul. itu ada pada setiap kelompok. Ya. Tidak hanya di kelompok tertentu, tapi ada di banyak kelompok juga. Nah, tadi kita sebut ternyata radikalisme ini banyak menyasar orang-orang awam. Betul. Betul ya, dari awal tadi dalam pengantar juga tadi Tengku Hazir juga menyebutkan bahwa sering menangkal orang-orang yang gagal paham. Gagal paham. Ya, padahal sebenarnya kalau dipelajari pemahaman yang benar tentu akan menjauhi radikalisme itu. Betul. Nah, jadi baik Pak Ustaz Citi Allah muliakan, tadi ada sedikit penjelasan dari beliau berkaitan dengan beberapa kasus ya yang terjadi di Aceh belakangan ini. Ini adalah sebenarnya radikalisme dari pengikut-pengikutnya juga. Betul. Tapi kalau ulama-ulamanya saya kira tidak ya. Tidak sampai Radikal. saling menafikan. Betul. Tapi ini saling menyelamatkan orang awam, apakah di pihak Abuya Amran atau Abuya Jamal. Betul. Nah, mungkin dalam sisa waktu yang ada, apakah mau melanjutkan yang tadi atau bisa hal yang lain, silakan Tengku. Iya. Peran ulama dalam menangkal radikalisme. Oke, silakan. Ini makanya dalam peran ulama dalam menangkal radikalisme segala sisi, termasuk sisi sufi tadi ya, sisi sufi, sisi ilmu syariat zahir, ya. sisi dan segala kejadian yang terjadi dalam negara Indonesia ini umumnya dan Aceh khususnya, ini memang tetap kembali kepada yang ahli ilmu. Oh iya. Tetap yang ahli ilmu. Kalau dalam masalah sufi, bagi saya itu yang ahlinya itu untuk sekarang Abu Amran. Nah, ini kan sudah masuk nih. Beliau itu uli amri dalam sufi. Iya. Kalau untuk membuktikan beliau ahli, bisa mungkin Ustaz Azanul buka itu kajian beliau. Jangan bermaksud untuk mengikut dulu. Jangan maksud mengikut ya. Jadi buka untuk melihat, untuk membenarkan apa yang saya katakan ini. Baik. Jadi memang ahli Ustaz Azanul. Oke. Luar biasa. Nah, karena begini, kalau bicara masuk ranah sufi itu, ulama yang ahli ilmu syariat ini Ustaz Azanul belum tentu ahli ilmu sufi itu. Karena ilmu sufi itu dia ada ilmu khusus dia. Ada ilmu khusus, mungkin ke kitab hikam, ke Iqradul Imam. Karena ilmu sufi ini orang-orang yang memang hatinya itu cahaya sifat 20 yang wajib itu sudah bersinar di ruhnya. Nah, ini udah bicara ruh ini sudah ada definisinya. Apa itu ruh? Bukan ruh yang kita pahami secara awam yang sebelum kemarin. Nah, ruh. Kemudian ada masuk ke sir. Sir itu apa? Sebelum ruh ada batin. Batin itu apa? Jadi itu ini ranah kesufian. Nah, makanya Abu Amran itu sudah, menurut saya sudah sesuai tuh beliau bicara dalam ahlinya sendiri. Beliau nggak pernah bicara masalah fikih. Beliau sufi terus bicara. Nah, justru sekarang ada orang yang menilai kesufian itu dengan kacamata ilmu lain. Seperti kan kita tahu semua bahwa tafsir itu dia ada terbagi. Ada tafsir Isyari, ada tafsir Ibari, ada tafsir Maudu'i, kan gitu. Nah, ini tafsir Isyari ini memang arahnya ke sufi. Nah, sebenarnya dalam menilai hal-hal sufi itu menggunakan kacamata tafsir Isyari. Nah, maka saya sangat sepakat dengan Dr. Tengku Nurikman, Herman Nurikman. Herman Nurikman. Dalam muzakarah saya nonton di YouTube. Beliau seperti itu bicara. Saya sangat sepakat itu. Luar biasa. Senang sekali saya. Memang betul. Kalau kita nilai dengan tafsir Isyari itu ketemu. Itu mereka itu orang sufi yang memahami Al-Quran dengan isyarat sufi. Tetapi ujungnya tetap tidak bertentangan dengan ya ilmu syariat zahir. Cuma arahnya arah lain gitu. Saya karena bukan ahlinya. Jadi jangan sampai saya di sini radikal pula. Gagal paham juga. Gagal paham juga. Ya seperti itu ya. Itu. Jadi maka di sini itu. Kemudian dalam masalah misalnya agama, itu kalau bisa itu orang-orang alim ilmu syariah itu menggaitkan orang ahli ilmu sains, ilmu biologi,
Pokoknya itu kerjasama para ahli itu. Baik. Baik itu. Mungkin seperti Oke, ada sedikit penjelasan mungkin yang perlu disampaikan juga ke para pemirsa Acu TV. Itu kan Khalil bin Ahmad membagi manusia itu kepada 4. betul. Ya kan? Rajul yadri wa yadri anhu yadri fadzalika alim fattabi'u. Orang yang tahu dan ia tahu dirinya tahu. Betul ya. Itu orang berilmu maka ikuti dia. Ada juga rajul yadri wa la yadri annahu yadri. Fadzalika naim fa'aiqidhu. Payah banget. Nyampe ada begitu. Yang kedua, inilah seseorang yang tahu Ya. bahwa ia tidak tahu. Rajul yadri wa la yadri, dan ia tidak tahu dirinya tahu. Itulah orang yang tidur bangunkan ia. Nah, kemudian yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ya. Fadzalika mustarsyidun fa'arsyidu. Seseorang yang tidak tahu dan ia tahu dirinya tidak tahu. Itulah orang yang perlu dibimbing, maka bimbinglah dia. Yang keempat adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fadzalika jahil farfudhu. Seseorang yang tidak tahu dan ia tidak tahu dirinya tidak tahu. Itulah orang jahil, maka tolak dia. Tinggalkan dia. Kan gitu. Ya betul. Nah, betul. Kalau melihat kepada 4 tipe manusia yang disebut oleh Khalil bin Ahmad, Betul. ini, yang dikutip oleh Imam Ghazali Ihya, itu ada pada setiap kelompok saya pikir. Ada ya. Tidak pada setiap kelompok ada. Iya, ya. Setuju nggak? Setuju. Nah, ada orang yang berilmu di situ yang diikuti. Betul. Ada yang hanya tidur harus dibangunkan. Betul. Nah, artinya dia tidak menyampaikan ilmu. Nah, pasif dia. Iya, betul. Nah, ada yang butuh dibimbing lagi. Ada yang hanya anggota pilih. Kayak gimana? Radikalisme masuk kepada mana kira-kira? Ya betul. Makanya itu kan ketika dia ahli dalam suatu ilmu dan dia tidak masih merasa diri belum ahli, Ya. berarti kalau menurut saya itu satu syafa yang saling tanakut, Tanakut. saling Bertentangan. paradok, Ya. perlawanan. Karena kalau seorang itu sudah ahli, dia pasti tahu diri ahli. Oke. Nah, karena kalau seorang itu belum ahli, dia memang akan merasa diri belum ahli. Mungkin dia masih dalam bab atau dalam tahap alim dalam masalah itu, belum ahli. Nah, jadi ketika seorang sudah ahli, dia sudah tahu ahli, maka itulah mursyid dalam masalah yang dia ahli itu, penunjuk. Nah, tapi mursyid dalam arti kita ini mursyid lughawi, Ustaz Zanul ya. Ya. Bukan mursyid islahi. Karena kalau mursyid islahi itu tetap mursyid Tarekat. Iya, ilallah. Tasawuf. Iya. Ya. Karena kata mursyid itu kan kata-kata yang muncul dari ilmu tasawuf. Jadi seperti itu. Kemudian makanya kalau ada orang yang jahil tapi dia tidak tahu diri jahil, ya ini benar nih. Ini kata yang macam ini yang jauhi, lari daripada orang jahil seperti kamu lari daripada harimau ya. Orang jahil seperti itu. Gitu. Itu ada pada setiap kelompok berarti. Termasuk dalam kelompok-kelompok sufi ada juga yang model jahil begitu. Maka harus terus dibimbing oleh ulamanya. Kira-kira begitu. Menurut kalau menurut saya tidak begitu ya. Tidak. Karena kalau orang jahil ketika dia bergabung dalam mursyid, itu dia berarti sudah tahu diri tidak tahu dia. Oke. Begitu juga ketika seseorang itu sudah gabung ke Tastafi, ke berguru kepada Abu Mudi, itu dia tuh berarti sudah tahu diri tidak tahu, sehingga dia berguru kepada Abu Mudi. Nah, ini menurut saya orang yang jahil tidak jahilnya orang yang tidak berguru. Oh, gitu ya. Nah, dia tidak pernah mau pergi ngaji, tidak pernah mau berguru, dia ya jalan-jalan. makan tidur, itu lagi. Nah, ini menurut saya orang ini. Ketika orang itu sudah dia mau hadir majelis ilmu, itu orang ini sudah tahu dia diri jahil. Dia pingin cari ilmu. Nah, gitu. Jadi jahil basit lah bahasanya. Jahil basit ya, bukan jahil murah ini, jahil murah. Mungkin perlu disampaikan juga perbedaan antara dua jahil itu. Kalau jahil muraka itu ya orang yang dia jahil, tetapi dia tidak tahu diri jahil dan dia cinta terhadap agama. Kalau kita bicara dalam politik dalam masalah agama, dia cinta agama, dia bicara masalah agama.
ini menurut saya ini orang jahil murakab. Sehingga lahirlah hukum-hukum yang luar biasa menentangnya dengan istilah. Ya, ini lahirlah hukum-hukum. Sehingga terjadilah pembid'ahan yang luar biasa. Bid'ah luas. Jadi sehingga semua masalah jadi bid'ah. Ini kan ini menurut saya ini jahil murakab nih. Orang yang cinta agama tetapi menjauhi daripada ulama. Ya, ya, ya. Ya, terbukti mereka menjadi ulama, mereka tidak ulama yang memang muktabar itu mereka tidak mau kaji. Ya, ya. Nah, gitu. Jadi ini jahil murakab buat saya. Kalau jahil basit itu orang itu banyak ada. Seperti saya juga jahil basit masih. Ya, gitu. Mungkin Seperti itu ya. masih ada waktu, Ustaz? Baik, 2 menit lagi. Oke, baik. Mungkin statement penutupnya 2 menit. Maka peran ulama dalam menangkal radikalisme di sini adalah ulama di sini yang saya maksudkan adalah para ahli-ahli dalam semua cabang ilmu pengetahuan. Atau para ulil amri, kalau bahasa Al-Qur'annya ulil amri. Nah, karena di zaman sekarang tidak ada lagi ulama yang ahli semua cabang ilmu pengetahuan. Nah, di saat ada muncul satu permasalahan, masalah-masalah yang baru yang belum ada istimbat hukum dari ulama sebelumnya, baik masalah yang sudah diijma' atau masalah khilafiyah. Karena kalau sudah ada ijma' ulama, ada khilafiyah ulama terhadap satu masalah, itu nggak perlu kita bahas lagi itu. Karena khilaf ulama itu mengisyarahkan juga kepada ijma'. Sepakat mereka hukum selain yang mereka khilaf itu tidak ada. Nah, berarti kalau ada muncul hukum yang belum ada ijma', belum ada khilaf ulama, ini di sini bagaimana kita mengkajinya? Maka kita menggunakan konsep menggabungkan para ahli-ahli semua. Makanya oleh karena itu Syekh Ali Jumaah dan juga mengusulkan pembaharuan usul fikih. Kalau dalam usul fikih klasik itu hanya 3 item pembahasannya. Pembahasannya adalah dalil-dalil fikih, metode istimbat hukum dengan dalil itu, kemudian syarat-syarat mustahid. Sekarang tambah satu lagi, memahami realitas. Memahami realitas itu dia ada 4. Ada alim, alam, ashas, alam ahdas, alam afkar, alam apa satu lagi ini? Alam ashas, alam ahdas, alam afkar, alam asya. Nah, kalau alam asya kebendaan, kalau alam ashas kemanusiaan, alam ahdas kejadian-kejadian, alam afkar ide-ide. Ketika orang sudah masuk ke ranah pendidikan itu sudah masuk ke alam afkar. Ketika dia sudah masuk ke perkotaan sudah masuk ke alam ashas. Dan bahkan alam ahdas seperti demokrasi dan sebagainya itu. Nah, ketika dia di kampung-kampung itu alam asya dengan padi, dengan pertanian dan sebagainya. Nah, ini sudah ada ilmu semua nih. Ada sehingga lahirlah ilmu ahli fisika, ahli matematika, ahli kimia. Ini berbicara alam yang 4 tadi semua. Nah, maka Syekh Ali Jumaah dalam usul fikih ini ditambah satu bab lagi. Nah, ini makanya untuk sekarang ini menarik sekali nih. Betul. Kapan kita bahas nih? Oke. Makanya di dalam jurusan-jurusan syariah, dalam hidayah, hidayah, pesantren, ini harus ada pembaharuan seperti itu. Baik. Mungkin maka jika ini peran-peran ulama ini dilibatkan, insya Allah radikalisme itu akan terantisipasi dengan sendirinya. Tidak perlu kita antisipasi, terantisipasi dengan sendirinya. Gitu. Mungkin hanya ini yang dari saya, Ustaz Zanul. Sudah cukup kan? Ya. Oke. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan singkat ini. Terima kasih kepada Tengku Muhazir Budiman MA dan juga kepada para pemirsa TV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.